saat ini kami dari kelompok 5 analisa laporan keuangan kelas C6 akan memulaikan video presentasi kami tentang rasio likuiditas. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Selamat menyaksikan video kami. Kita masuk ke dalam materi, yaitu pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas atau juga sering disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar atau disebut juga utang jangka pendek. Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Terdapat dua hasil penilaian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, dikatakan perusahaan dalam keadaan illiquid. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki utang yang segera jatuh tempo senilai 100 juta. Sementara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan sebesar 120 juta. Maka perusahaan ini dikatakan liquid. Artinya perusahaan ini mampu membayar utang tersebut. Sebaliknya, jika aktiva lancar yang dimiliki perusahaan hanya sebesar 80 juta, perusahaan ini dikatakan liquid. Artinya perusahaan tidak mampu membayar utang dengan seluruh aktiva yang dimilikinya. Perusahaan masih kekurangan sebesar 20 juta untuk menutupi utangnya. Meskipun kondisi perusahaan dalam keadaan liquid, posisi keuangannya mengkhawatirkan karena sisa harta lancar tinggal 20 juta. Hal ini berbahaya karena misalnya ada kewajiban lainnya, pada saat ditagih perusahaan tidak mampu membayarnya. Jadi ukuran perusahaan yang baik tidak hanya sekedar likuidnya saja, tetapi harus memenuhi standar likuiditas tertentu sehingga tidak membahayakan kewajiban lainnya. Dalam praktiknya, standar likuiditas yang baik adalah 200% atau 2/1. Sebagai contoh di atas, total harta lancar 200 juta sedangkan total harta lancar 100 juta. Namun standar likuiditas ini tidak mutlak dilakukan karena tergantung jenis industrinya. Menurut Fred Weinstein menyebutkan bahwa rasio likuiditas atau liquidity ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu memenuhi utang tersebut, terutama yang sudah jatuh tempo. Dengan kata lain, rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan atau likuiditas badan usaha maupun di dalam perusahaan, yaitu likuiditas perusahaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegunaan rasio ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih. Tidak jauh berbeda dengan pendapat James Ogill menyebutkan rasio likuiditas mengukur jumlah kas atau jumlah investasi yang dapat dikonversikan atau diubah menjadi kas untuk membayar pengeluaran, tagihan, dan seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo. Nah, teman-teman, berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua,
untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Yang keempat, untuk mengukur atau membandingkan antar jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang kelima, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang keenam, sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Yang ketujuh, untuk melihat kondisi dari posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. Yang kedelapan, untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Yang terakhir, menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Selanjutnya adalah C, jenis-jenis rasio likuiditas, di mana secara umum tujuan utama rasio keuangan digunakan adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Namun, di samping itu, dari rasio likuiditas dapat diketahui hal-hal yang lain lebih spesifik yang juga masih berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Berikut beberapa jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. 2, rasio sangat lancar atau quick ratio atau acid test ratio. 3, rasio kas atau cash ratio. 4, perputaran kas. 5, inventory to net working capital. Dan selanjutnya, untuk penjelasan jenis-jenis rasio likuiditas akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Berikutnya ada rumus rasio lancar atau current ratio, yakni current ratio sama dengan aktiva lancar atau current asset bahagi utang lancar atau current liability. Yang kedua, kita masuk dalam penjelasan rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat atau quick ratio atau rasio sangat lancar merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar atau utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sendiri atau inventory. Artinya, nilai sediaan kita abaikan dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Berikutnya, rumus dari rasio cepat atau quick ratio, yakni quick ratio sama dengan current asset kurang inventory dibahagi current liability. Tiga, rasio kas cash ratio. Di samping kedua rasio yang sudah dibahas di atas, terkadang perusahaan juga ingin mengukur seberapa besar utang yang benar-benar siap untuk digunakan untuk membayar utangnya. Artinya dalam hal ini, perusahaan tidak perlu menunggu untuk menjual atau menagih utang lancar lainnya, yaitu dengan menggunakan rasio lancar. Rasio kas atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjuk dari tersedianya dana kas atau setara dengan kas seperti rekening, giro, dan tabungan di bank. Dapat dikatakan, rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Rumus untuk mencari rasio kas atau cash ratio dapat digunakan sebagai berikut. Cash ratio sama dengan cash or cash equivalent per current liabilities, atau cash ratio sama dengan kas atau bank per current liabilities. Selanjutnya, rasio perputaran kas. Menurut James Ogill, rasio perputaran kas atau cash turnover berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan.
Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Hasil perhitungan rasio perputaran kas dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, apabila rasio perputaran kas tinggi, ini berarti keluar masuk uang kas begitu cepat karena penjualan yang tinggi dan uang yang masuk dan yang keluar relatif seimbang sehingga kemampuan membayar seluruh tagihan dapat dilakukan sesuai dengan waktunya. Dan yang kedua, sebaliknya, apabila rasio perputaran kas rendah, dapat diartikan kas yang tertanam pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan kas yang lebih sedikit. Rumus yang digunakan untuk rasio perputaran kas adalah sebagai berikut. Rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih per modal kerja bersih. Berikutnya, 5. Inventory to net working capital. Inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Rumusan untuk mencari inventory to net working capital dapat digunakan sebagai berikut, yaitu inventory to net working capital sama dengan inventory per atau dibagi dengan current asset dikurangi dengan current liabilities. Berikutnya D. Hasil pengukuran. Ada 5 hasil pengukuran. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Dapat dilihat dari tabel terjadi penurunan sebanyak 2,2 kali. Hal ini dapat dikatakan memuaskan karena berada di atas rata-rata industri. Namun, sebaliknya pada tahun 2006 menjadi kurang memuaskan karena masih di bawah rata-rata industri. Berikutnya, hasil rasio cepat atau quick ratio. Dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami perubahan atau penurunan. Jika semula pada tahun 2005 rasio secepatnya 2,5 kali, pada tahun 2006 turun menjadi 2,2 kali. Berikutnya, hasil pengukuran rasio kas dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami penurunan. Jika semula pada tahun 2005 rasio kas sebanyak 80%, pada tahun 2006 turun menjadi 7%. Berikutnya, hasil pengukuran rasio perputaran kas dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami kenaikan. Jika semula pada tahun 2005 rasionya sebesar 7%, pada tahun 2006 naik menjadi 10%. Ini berarti perusahaan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menutupi biaya-biaya perusahaan. Yang berikutnya, yang terakhir, hasil pengukuran inventory to net working capital dari tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami kenaikan. Jika semula pada tahun 2005 rasio kas sebanyak 1%, maka pada tahun 2006 naik menjadi 15%. Oke guys, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup presentasi kelompok kami akan membawa pantun. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.